Sekarang di video gua yang part 2 ya. Part 2 ngobrol-ngobrol soal cinta. Gue pengen ngomong tentang patah hati. Nah, mungkin gue mau tanyain dulu nih sama temen gue. Pernah nggak sih dia ngerasain patah hati? Enggak, pernah. Itu lu patah hati umur berapa tuh? Maksudnya kan lu udah punya pacar kan sekarang? Sebelum punya pacar dong. Apa pacar yang sebelumnya apa gimana tuh? Yang sebelum-sebelumnya. Iya, adalah. Lu pernah patah hati nih? Ya, pernah lah pasti. Gue nggak percaya anjing. Gue nggak percaya anjing. Gue putusnya aneh sih gue. Nangis tuh? Enggak lah, gue nggak sampai. Nggak sampai nangis tuh. Nggak sampai. Artinya nggak sakit-sakit banget ya yang lu rasain ya? Nggak, sakit mah sakit sih. Gue pernah tuh, soalnya gue patah hati pernah netesin air mata gue. Enggak lah. Netesin air mata lagi. Ada yang lebih penting lah dibandingkan yang itu. Kalau menurut gue sih, ada yang lebih penting daripada lu nangisin yang orang yang ninggalin lu. Itu aja. Ngapain lu tangis sakit boleh, cuma nangis jangan lah. Jadi waktu lu patah hati nih ya, lu patah hati, lu susah move on dong pastinya. Gue move on sih Cepet. Itu patah hati apa-apaan? Enggak, serius cepet sih gue ya. Cuma ingetnya lama ya. Pasti inget. Terus pasti ada. Gue sih orangnya lebih ke traumanya sih. Trauma ya. Jadi setelah lu patah hati, lu pasti punya penggantinya kan? Iya. Pas setelah itu, momen itu lu patah hati nih, lu dapat penggantinya kan? Pas lu jalan sama penggantinya, lu pernah nggak sih ngerasain misalnya satu mobil nih, lu ngerasain anjing kok dia mirip mantan gua lagi, sifatnya entah karakternya apa gimana Sifatnya sih enggak lah. Enggak. Ada yang sama. Tapi maksudnya mungkin ada sesuatu yang sama lah, entah Sesuatu apa. yang sama sama gue gitu. Enggak, maksudnya sama mantan lu yang buat lu sama patah mantan. hati. Iya. Paling sifatnya kayak contohnya, gue kan suka orang cewek-cewek yang humoris lah. Iya, gitu. humoris ya. Humoris walaupun nggak nyambung kan. Menurut gue kalau misalnya kita ngomong nih nggak nyambung, itu sebenarnya tergantung dari lakinya atau dari keduanya kan. Kalau misalnya sama-sama ngomong nggak nyambung, bisa dibagi jadi lucu, bahan lucuan gitu. Bisa jadi humor juga, kayak misalnya apaan sih lu, nggak jelas lu gini-gini. Kalau menurut gue itu kayak matahin omongannya dia yang nggak nyambung, tapi nggak nyimpen dendam apa sih, nggak dendam sih, tapi ke patahin tapi nggak bikin dia sakit hati juga. Itu kalau menurut gue, makanya jangan cari cewek yang gampangan sakit hati cuy. Kalau itu aja sih. Tapi gue pernah cuy. Gue pernah tuh sakit kan gue. Maksudnya sakit hati nih gue. Setelah gue patah hati, gue mencoba untuk mencari yang baru kan, penggantinya kan. Setelah gue mencari pengganti yang baru, dapet kan yang baru. Soalnya gue nggak susah kalau nyari cewek. Iya lu pak. Terus serius, pas gue dapet penggantinya kan, gue jalan sama penggantinya nih, gue kayak ngerasa pernah gimana ya, pernah ngerasain anjing kok dia mirip banget sama mantan gue, kayak gitu tuh. Pernah tuh, entahkah sifatnya atau ya gue juga bingung sih, mungkin gue yang terlalu masih sayang sama mantan gue apa gimana. Kalau masih sayang ngapain coba-coba pacaran tuh, itu namanya cari pelarian. Ya nggak bagus lah, ngapain. Jadi gue cari pelarian. Iya kayak gitu, cari pelarian. Kalau menurut gue nggak bagus lah. Wah, sebenarnya nggak bagus kayak gitu, kayak cari pelarian buat supaya buat ngelupain ini. Ya kalau lu mau habis putus, kalau lu mau cari pacar lagi, bagusnya lu lupain dulu nih. tapi susah men. Gue udah ngelewatin tuh. Caranya lu nggak tahu mungkin. Sampai 2 tahun men. Gue udah ngelewatin dengan berbagai macam perempuan lain kan. Setelah itu kan. Tapi ada aja gitu, maksudnya yang nggak gue temuin yang ada di mantan gue tuh. Ngerti gak maksudnya? Mungkin mungkin sifatnya ya. Ada yang gue nggak temuin tuh di yang baru-baru ini. Menurut gue sifatnya orang tuh beda-beda lah. Satu orang punya satu sifat menurut gue sendiri yang gue lihat dari teman-teman gue.
di dunia ini satu orang satu sifat itu doang. Kayak misalnya contohnya kayak misalnya nih cewek, Iya. mantan lu humoris nih, Wah, lucu, parah sih. lucu Parah ya kan. sih. Nah, Mantan lu gua ketemu sama anjing. apa? Sama yang lain, misalnya sama yang baru lagi. Iya. Tapi kagum Humoris gitu. juga, humoris Oh, juga humoris misalnya. juga, ya. Itu kan ibaratnya humorisnya sama, Sama. cuma beda levelnya. Pembawaannya beda ya? Beda juga pembahasan dan lain-lain. Pembawaannya sih. Itu menurut gue sendiri, gue kan ibaratnya teman gue ya, lu pada kan di sini, terus sama ada di temen gue di kampus. Iya. Nah, Atau mungkin terlalu banyak ini ya, maksudnya ngerasain hal-hal yang sayang lu dalam gitu. enggak, maksudnya kebanyakan hal-hal yang berkesan yang gue buat sama si mantan gue nih, sama banyak hal yang berkesan kan yang gue buat, makanya pas gue fase lagi mencari yang baru, gue nggak dapet sesuatu yang berkesan itu tuh, gitu men. Tahu nggak yang tadi gue ceritain yang gue naik motor tuh, yang di video part 1 kan, Iya. gue ceritain kan, yang hujan itu tuh orangnya tuh, wah anjing. Ditonton gak? Hah? Nonton gak? Ya bodo amat lah, nonton gue nggak sebutin juga namanya kan. Intinya sih lu belum bisa, sebenarnya nggak bisa ngelupain kalau misalnya momen-momen sakit hatinya. Ya. Ya nggak apa-apa lah, inget-inget gitu. Enggak, gue lagi mencoba buat lu nggak ngawang nih, Iya. ngambang. Ah. Kalau gue ngambang ya, kalau di kampung gue. Ah, Kalau lu ngawang, gue ngablu. hah? Di gue ngablu. Ngablu ya? Ah. Gue ngambang men. Iya. Ngambang apaan sih? Tahi. Oh, wah di callback lagi, anjing. Gue pengen nanyain lu nih. Ah, Kan tadi lu katanya pernah patah hati kan? iya. Nah, itu lu patah hatinya sampai lu bisa sebut itu patah hati kayak gimana sih? Gini nih, gue kan ceritanya tuh gue pernah punya mantan yang emang dia selalu nuduh gue. Dia selalu nuduh lu Nah, ya? selalu nuduh. Wah, nggak enak Ini banget. yang gue jadi Posesif dong ya? Kategori posesif iya, dong? iya benar. Nah, Tapi terus? gue gak masalah sih sama yang kayak gitu. Nah, lu nggak masalah. Terus? Nggak masalah, gue selalu bilang ya udah lu bawa HP gue aja. Gue hidup nggak pakai HP juga nggak masalah sih sebenarnya. Gue bisa samperin temen-temen gue. Dan ternyata gue kan kalau misalnya nyamperin ke rumahnya, Iya. gue selalu duduk di teras nih. Iya. Gue selalu taruh HP di meja tuh dua sama HP-nya dia di sampingan. Iya. Nah supaya cuma fokus ngobrol doang, nggak main HP. Fokus ngobrol doang ya? Iya, terus nah ketika gue suruh dia gue aus nih, gue suruh ambil air. Nah pas gue suruh ambil air ada notif IG-nya dia. Notif IG-nya Iya, dia? Terus dari siapa tuh notifnya? nggak tahu laki Cowok? iya. Terus? Nah terus pas gue buka rame cuy. Maksudnya lebih dari satu gitu? Iya, Cowoknya gitu? iya, padahal dia nuduh gue mulu nih. Kasian banget ya, Sama sabar. iya. Terus? Tapi kan gue kaget tuh di situ, tapi gue kalau misalnya kayak ada masalah gitu sama orang atau sama pacar gitu, gue selalu kayak oh ya udah lu kayak gitu, dan ada yang gak gue terima ya gue tinggalin. Tapi itu posisinya cewek lu udah pacaran sama si Iya, cowok yang iya. notif ini? Udah kurang lebih kayak gitu. Gawat sih itu. Terus ada juga yang dari pokoknya banyak lah, yang ada yang tukeran nomor handphone gitu. Cewek gitu boy. Sebenarnya Nggak gimana? bisa lu salahin semuanya Enggak, cewek kayak gitu ya. Enggak men, enggak. Maksud gue gini nih. Ah. Cowok itu sebenarnya menurut gue ya, Ah. menurut gue nih dari pandangan gue nih, jangan samain semua ya, jangan hujat juga nih. Kalau pandangan gue tuh, cowok itu ya emang goblok. Gimana ya? Kadang si cewek ini suka salah artikan gitu. Kita nggak pernah ngeperiksa handphonenya dan segala macam kan. Nah dia pikir tuh kita kayak gimana ya, gobloknya itu kayak paling juga nggak diperiksa nih sama si Yoga. Nah iya kayak gitu Kayak lah. gitu kan? Kayak gitu, karena gue selama pacarannya 2 bulan tapi ya pedih pak. Itu emang karena lu udah percaya sama dia ya, makanya ngapain sih chat? Enggak sih, gue dari awal ya kalau lu nggak percaya lu ngapain pacaran. Nah Gitu iya aja. benar. Lu ngapain, rugi lah. Lu misalnya lu posesif banget nih, Iya. posesif boleh lah, tapi jangan Kelewatan ya, iya. Jangan keterlaluan. Sampai mukul gitu ya, akan ada juga tuh. Posesif mukul gimana lihat. Iya men. Maksudnya Ada kalau men. ada yang
Iya terserah lu lah, emang lu bilang posesif. Tapi artinya kayak misalnya ada cowok lu marah kayak gitu. Kalau gue sih nggak masalah. Kalau gue ya, gue nggak masalah juga sih. Kalau lu gimana? Kalau gue nggak mau tahu di urusannya dia. Iya benar. Tapi ketika ada muncul yang begitu di depan gue pasti lihat kayak gitu. Kalau gue sih pasti lihat tuh gue cari nih siapa nih orang yang tiba-tiba kayak gitu, kok intens banget ngechatnya. Gitu kalau misalnya temen kayak cewek gue kan punya sahabat gitu, laki. Nah gue kenal sama dia juga, intens banget. Ngechatnya intens lebih banyakan dia kali sahabatnya dan ya. lebih asikan dia. Gue paham, gue juga punya sahabat dan lebih asikan ke sahabat gue daripada pacar gue. Kayak gitu lah kurang lebih. Iya sih. Gue masih mau ajarin. Kalau ada hal-hal yang masih gue bisa wajarin. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ditikung, ya udah gitu. Ngapain? Gue nggak mikirin sih, tapi emang sakitnya doang men. Iya benar. Gue pernah juga tuh, gue digituin. Gue juga tipe kalau orang yang dimana yang nggak pernah ngelarang cewek gue nih kemana-mana. Yang penting asal satu nih, yang paling penting nih, yang penting dia jujur. Oh iya. Jujur ngomong tuh, biar dia jalan sama cowok cowok semua misalnya 5 cowok dia doang sendiri cewek, nggak masalah gue. Yang penting ngomong aja, gue jalan nih bareng ini, nggak apa-apa gue. Biar cowoknya ada berapapun banyaknya nggak masalah gue. Yang penting jujur. Iya, tapi salahnya itu kalau dia bohong tuh. Nah, makanya lu kan dari awal. Ya, iya. Dari awal komitmennya gitu jujur. Itu tuh kejujuran tuh dalam pacaran atau pernikahan itu tuh ada ibaratnya ya, janji yang nggak tertulis, tapi lu dua-duanya paham. Bener, walaupun itu janji nggak diucap gitu, nggak tertulis, nggak tersirat dan tersurat kayak gitu. Bener sih. Dan harus apa, dari awal nih, iya gue harus jujur. Kalau lu sayang lu pasti jujur gitu. Kalau dia udah bohong terus dia kan banyak juga nih biasa yang bohong. Oh sorry, udah ketahuan kan? Sorry nih, hilaf. Sorry nih, apa nggak sengaja gitu. Kalau dengan berbagai macam alasan lah kan. Kalau menurut gue nih, ketika lu bohong terus ketahuan, lu tutupin dengan kebohongan lagi. Gue kalau misalnya satu orang udah ngebohong terus ketahuan, terus lu kayak ngegepin gitu, lu ngegepin gitu, dia akan nutupin bohong juga gitu. Kalau misalnya lu bohong sama gue, lu mau ngomong apa nanti sampai ke belakang-belakang gue gak akan percaya. Bener sih. Itu kalau udah ketahuan. Udah ketahuan, bener sih. Ya. Artinya menurut lu mending gak usah dilanjut aja ya hubungan yang kayak gitu ya. Iya. Kalau udah bohong, ya udah kelar. Orang tuh kalau bohong pasti niat dari awal. Niat. Dan dia sadar kalau dia bohong. Nggak ada. Kalau menurut gue sendiri nggak tahu lah. Iya, karena kan sebelum dia bohong pasti dia mikir nih, anjing gue bohong. Pasti dia mikir kan resikonya bakal kenapa kan? Dia pasti mikirin resikonya, dan kalau misalnya ketahuan, yang harusnya dia harus bisa juga nerima resikonya kayak gimana, dan ya antar akibatnya kayak gimana ya terima juga sama orang yang bohong itu. Gitu ya. Gitu. Tergantung dari lu nya. Ya. Gimana nanti. Udah. terserah. Ya jadi gengs, untuk video ngobrol-ngobrol soal cinta kali ini di part 2 yang bertemakan patah hati mungkin sampai sini dulu ya. Mungkin buat kalian nih yang pengen komen atau kasih masukan gue ngobrol apa lagi, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian nggak suka video ini, dislike aja, nggak apa-apa, gue nggak pentingin like sama dislike kok. Ya mau banyak apa enggak, gue nggak pentingin. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya guys.